pemilu 2024 justru ditandai oleh keterlibatan dan cawe-cawe Presiden Jokowi betapa keluarganya jauh lebih penting daripada Indonesia dengan dipraktekannya nepotisme secara terang benderang. Bukan itu saja, pemilu 2024 ditandai oleh lonjakan pendanaan bantuan sosial. Kenapa bansos beda dengan politik uang? Dikarenakan dalam prakteknya pembagian bansos itu juga disertai oleh ancaman ketidakberlanjutan. Pembagian bansos sebagai satu kebijakan negara dengan melibatkan aparatur dan pejabat publik tingkat tinggi di Indonesia, termasuk presiden sendiri, sesungguhnya menceritakan ketidakadilan dalam kontestasi. Ia bukan hanya harus dipahami sebagai jawaban atas harapan dan tuntutan pemilih, tetapi cederanya proses dan kemudian hasil pemilu secara serius. Akhirnya, pemilu 2024 justru menandai bertepuk sebelah tangannya harapan publik tentang suksesi sebagai jalan keluar itu dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang satu aspek dari pemilihan umum 2024 yang tampaknya belum terlalu banyak kita bahas selama ini, yaitu pengaitan antara pandemi, resesi, dan suksesi. Sengaja saya pilih kata atau diksi yang di belakangnya si, supaya enak kita dengar. Tetapi ini bukan urusan yang enak sebetulnya. Sebab keunikan pemilu 2024 dimulai dari prolognya yang sangat unik, yaitu pandemi. COVID-19 menghantam dunia tanpa kecuali. Di Indonesia yang terhantam seluruh kelas, seluruh kelompok sosial, siapa saja. Ini yang membedakan pandemi dengan misalnya krisis ekonomi. Karena krisis ekonomi memilih-milih pelaku, termasuk dampaknya berbeda pada kelas atau kelompok sosial atau strata yang berbeda. Pandemi tidak. Siapa saja selama dia manusia terkena hukum kena penyakit dengan dampak-dampaknya. Pandemi adalah fenomena yang diterima setiap orang, dialami setiap orang. Sekalipun tentu saja tidak semua orang pernah terpapar COVID itu. Inilah yang kemudian di banyak tempat di dunia termasuk di Indonesia melahirkan resesi. Resesi dalam bentuk kemerosotan ekonomi yang serius. Di satu sisi, penganggaran negara harus direlokasi dan difokuskan ulang. Hanya menyasar hal ihwal yang berkaitan dengan pengelolaan pandemi beserta dampaknya. Terutama dalam rangka keselamatan setiap orang. Ini tentu saja berdampak sangat luas. Terhentinya berbagai kegiatan, terhentinya usaha, bangkrutnya berbagai jenis-jenis bisnis, serta krisis yang amat sangat serius yang dihadapi oleh beragam sektor hampir tanpa kecuali. Resesi kali ini berdampingan dengan pandemi menimpa setiap orang hampir tanpa kecuali. Inilah prolog dari pemilu 2024 yang amat sangat dahsyat. Sepanjang reformasi atau demokrasi, tidak pernah ada pemilihan umum dengan prolog sedahsyat 2024. Pandemi maupun resesi dipandang orang sebagai masalah atau sumber masalah. Maka ketika pemilu datang, orang tentu berharap bahwa yang datang adalah jalan keluar, bukan masalah yang ketiga atau masalah baru. Maka disitulah letak suksesi yang sangat unik di 2024. Jika pandemi dianggap masalah, resesi jelas masalah, maka suksesi diinginkan orang sebagai jalan keluar. Ini dalam 3 pengertian sekaligus. Yang pertama, harapan orang membumbung tinggi agar setiap siapapun yang hendak jadi pemimpin dalam suksesi di legislatif maupun di eksekutif tidak saja mengutarakan dan mengkampanyekan hal-hal yang mengawang-awang tidak jelas. Tetapi inilah barangkali pemilihan umum dengan harapan yang paling tegas dan konkret agar setiap calon pemimpin menyampaikan hal konkret untuk mengatasi masalah sehari-hari setiap orang. Kemudian saudara, dalam pengertian yang kedua,
Suksesi juga diharapkan menjadi jalan keluar dengan berubahnya langgam pemilu, terutama langgam kampanye. Pemilu atau kampanye diharapkan diisi oleh kegiatan-kegiatan yang secara konkret membantu banyak orang. Maka saya ingat pada saat diadakan pilkada serentak pada tahun 2020 di tengah sedang hebatnya pandemi pada saat itu. Ketika kami Polmark Indonesia menyelenggarakan survei di puluhan pilkada yang ada pada saat itu, kami bertanya, alat peraga kampanye apakah yang paling ibu bapak harapkan untuk dibagikan oleh kandidat atau partai? Ada 9 jenis alat peraga kampanye yang masuk di dalam peraturan KPU, lalu kemudian kami tambahkan lain-lain dan kami minta agar pemilih atau responden menyebutkan. Ternyata di semua pilkada itu nomor 1 yang paling tinggi, yang paling diharapkan adalah lain-lain, yaitu sembako. Itulah tanda yang sangat tegas bahwa para pemilih mengharapkan sesuatu yang sangat konkret dalam pemilu kali ini. Pemilu yang diawali oleh pandemi, lalu kemudian dihantam oleh resesi. Saudara-saudara, hal ketiga yang tentu saja diharapkan adalah pemilu diharapkan jadi jalan keluar dengan cara melahirkan pemimpin yang peduli rakyatnya. Pemimpin yang bukan hanya peduli pada diri dan kelompoknya, tetapi pemimpin yang sungguh-sungguh ingin memperjuangkan perubahan nasib Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia. Itulah 3 setidak-tidaknya indikasi tentang diharapkannya suksesi sebagai jalan keluar oleh pemilih atau warga di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sejarah kemudian sudah mencatat pemilihan umum 2024 sudah lewat. Kita mencatat dan menyaksikan sekaligus juga menjadi pelaku di dalamnya. Seperti apa kampanye yang berjalan. Memang terlihat bahwa semua yang berkampanye tidak bisa menghindarkan diri dari tuntutan agar mereka secara konkret memberikan sesuatu. Karena itulah saya masih sangat ingat segera setelah pemilu usai terjadi kelangkaan minyak goreng. Kenapa kelangkaan minyak goreng terjadi serta-merta setelah pemilu? Karena ternyata stok minyak goreng dihabiskan oleh para kandidat, para caleg terutama, termasuk juga para calon presiden dan wakil presiden, untuk dijadikan dalam tanda kutip alat peraga kampanye yang dibagikan kepada calon pemilih. Jumlahnya tentu sangat besar, karena jangan lupa 2024 itu adalah pemilu-pemilu dan bukan hanya pemilu. Pemilu yang diadakan pada 2024 adalah pemilu presiden dengan 3 pasang kandidat. Pemilu DPR RI di 38 provinsi yang tentu saja bisa kita kalikan dengan 17 partai peserta pemilu ditambah dengan 6 partai lokal yang bertarung atau berkontestasi hanya di provinsi Aceh saja. Lalu kemudian ada pertarungan di DPRD provinsi di 38 provinsi masing-masing DPRD-nya yang terbagi dalam puluhan dapil yang jauh lebih besar dari dapil DPR RI. Ditambah dengan pemilihan anggota DPRD kabupaten kota di lebih dari 500 kabupaten kota di Indonesia dengan ratusan dapilnya tentu saja. Dan di luar itu ada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Saudara-saudara, pemilu-pemilu itulah yang kemudian menghabiskan minyak goreng karena para kandidatnya amat sangat banyak yang berusaha menjawab harapan dan tuntutan para pemilih agar mereka membagikan sesuatu dan melakukan sesuatu yang konkret. Kita juga mencatat bahwa akhirnya pemilu 2024 justru menandai bertepuk sebelah tangannya harapan publik tentang suksesi sebagai jalan keluar itu dari awal. Kenapa saya katakan demikian? Saya tadi sudah bilang, suksesi yang diharapkan menjadi jalan keluar antara lain dicirikan oleh adanya fakta bahwa calon pemimpin bekerja mengatasi kelompok sempit di sekitarnya, keluarganya atau sukunya atau etiknya atau kelompok sosialnya, dan mengabdi kepada rakyat, kepada tanah air Indonesia. Tapi pemilu 2024 justru ditandai oleh keterlibatan dan cawe-cawe Presiden Jokowi yang antara lain mempertontonkan betapa keluarganya jauh lebih penting daripada Indonesia dengan dipraktekannya nepotisme secara terang benderang. Bukan itu saja saudara-saudara sekalian, pemilu 2024 ditandai oleh lonjakan pendanaan bantuan sosial. Dalam episode Keep Talking yang lain, saya sudah menceritakan besaran itu secara cukup detail. Yang jelas ada lonjakan yang luar biasa, besaran APBN yang digelontorkan untuk berbagai jenis kegiatan bantuan sosial
baik di 2023 maupun di 2024, terutama sampai dengan bulan Juni. Yang ingin saya katakan adalah, di satu sisi ini seolah-olah menjawab harapan dan tuntutan warga yang dihantam oleh pandemi dan resesi sebelum akhirnya menjadi pemilih dalam pemilu. Di satu sisi terlihat seperti itu, tetapi sesungguhnya ini memperlihatkan sisi lain yang kelam. Pembagian bansos sebagai satu kebijakan negara dengan melibatkan aparatur dan partai-partai tertentu dan pejabat publik tingkat tinggi di Indonesia, termasuk presiden sendiri, sesungguhnya menceritakan ketidakadilan dalam kontestasi. Ia bukan hanya harus dipahami sebagai jawaban atas harapan dan tuntutan pemilih, tetapi cederanya proses dan kemudian hasil pemilu secara serius. Dan kita harus membedakan pembagian bansos ini dengan politik uang. Politik uang sebetulnya marak, tetapi belum tentu efektif. Mengapa? Berbagai survei Polmark Indonesia sejak awal kami melakukan survei tahun 2009-2010 hingga tahun 2024 ini memperlihatkan bahwa ketika ditanyakan jika ibu bapak saudara menerima uang atau barang dari kandidat atau partai, apa sikap ibu bapak saudara? Ternyata sebagian besar responden dan semakin kesini semakin besar memberikan jawaban menerima uang atau barang itu, tetapi memilih adalah soal yang berbeda. Mereka yang menjawab menerima uang dan barang dan akan memilih mereka yang memberi atau akan memilih yang memberi paling banyak, kisaran persentase jumlah pemilih yang menjawab itu hanya antara kira-kira 7% sampai dengan belasan persen saja. Tidak efektif sebetulnya sekalipun marah. Tetapi bansos berbeda karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah tidak ada pihak yang lain yang bisa menandingi. Yang disebut kontestasi atau kompetisi adalah sesuatu yang dikerjakan satu pihak bisa dikerjakan pihak yang lain. Membagikan bansos adalah pekerjaan negara, kebijakannya kebijakan negara, anggarannya anggaran negara, uangnya antara lain dari pajak rakyat sebagian besar. Maka sesungguhnya itu bukan barang atau bukan sesuatu yang layak dijadikan alat atau instrumen partisan untuk memenangkan satu pihak. Sebab tidak ada pihak yang lain yang menjadi kompetitornya yang sanggup untuk menyelenggarakan hal yang serupa. Sebab negara hanya satu, kebijakannya hanya satu, anggarannya hanya satu, kepala negaranya hanya satu. Ketika kemudian semuanya memihak pada satu kontestan, maka kontestan yang lain diperlakukan tidak adil dalam kompetisi. Yang kedua, kenapa bansos beda dengan politik uang? Dikarenakan dalam prakteknya, seperti diperlihatkan oleh banyak sekali jejak digital yang bisa kita lacak sekarang, ternyata pembagian bansos itu juga disertai oleh ancaman ketidakberlanjutan. Jika paslon tertentu tidak menang, maka diancam bahwa sejak setelah pemilu sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepemimpinan yang sekarang, maka boleh jadi berbagai bentuk kebijakan bansos itu tidak lagi dilanjutkan. Tentu saja itulah yang menyebabkannya menjadi efektif. Saudara-saudara sekalian, apapun pemilu 2024 telah kita jalani dan sedang kita jalani akhirnya dengan penuh catatan. Di balik catatan-catatan itu, salah satu catatan pentingnya adalah tergabung dan terhubungnya antara pandemi, resesi, dan suksesi. Pandemi sudah lewat, resesi berhasil diatasi. Selamat kepada pemerintah yang antara lain telah berhasil sukses mengatasi resesi dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan banyak negara yang lain. Sebagai warga negara, saya harus mengucapkan selamat untuk itu dan berterima kasih. Tetapi jangan lupa, agenda suksesi belum selesai. Semoga suksesi akhirnya berujung sesuai dengan harapan rakyat. Kita akan punya pemimpin, kita akan punya pemerintah, kita akan punya para penyelenggara negara yang sadar benar bahwa resesi memang sudah lewat, pandemi sudah jauh lewat, tetapi dampak sosial ekonominya masih diderita oleh banyak sekali rakyat kita. Demokrasi hanya akan didukung jika rakyat merasa bahwa buah demokrasi itu manis dan bukan pahit, tak bisa dimakan. Demokrasi yang efektif adalah demokrasi yang kita harapkan dan harus kita perjuangkan. Mari kita menjaga demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang semakin menyejahterakan rakyat Indonesia. Saya Ayab Saifullah Fatah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.